Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia Umami, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan secara singkat materi mengenai Rasm Usmani yang bersumber pada kitab Fi Almi Rasmil Mushaf wa Dabtihi karya Ghanim Qadari Al-Hamid. Untuk pembahasan pertama yaitu penjelasan mengenai Rasm Usmani dan kaidahnya. Rasm Usmani itu sendiri merupakan cara penulisan dalam Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang memiliki beberapa kaidah. Yang pertama yaitu ada al-hadfu, ziyadah, badal, hamzah, dan al-fasl wal-wasl. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah titik dan harokat. Tulisan Arab sebelum mengalami perkembangan merupakan suatu tulisan sederhana dengan model kufi yang dituliskan tanpa tanda apapun, baik tanda baca ataupun tanda pembeda. Perkembangan terhadap tulisan bermula pada saat Al-Quran yang ditulis ulang oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan melihat langsung kepada mushaf asal yaitu pada masa Abu Bakar, yang hingga kini dikenal sebagai Rasm Usmani. Seiring berjalannya waktu, Al-Quran dengan Rasm Usmani ini terus mengalami penyebaran sebab Islam telah tersebar di berbagai wilayah. Maka pengembangan terhadap tulisan Al-Quran perlu dilakukan, sebab para orang-orang awam mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran tanpa tanda baca di dalamnya. Perkembangan tulisan ini dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah. Pada masa itu, Abu Aswad Ad-Duali mulai menggagas harokat atau juga disebut dengan nukot, yaitu sebab fungsi harokat tidak hanya untuk memberikan vokal terhadap huruf, namun juga berfungsi sebagai pembeda kedudukan suatu kata dalam kalimat. Dalam linguistik Arab, istilah naket memiliki dua makna utama, yaitu naket al-i'rab, penandaan untuk memberikan tanda i'rab pada kata. Metode ini diperkenalkan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Kemudian yang kedua, naket al-i'jam, yaitu penandaan untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa seperti huruf zal diberi 1 titik, huruf tak diberi 2 titik, dan seterusnya. Tindakan ini disebut i'jam, yaitu memberikan titik. Hal pertama yang dilakukan Abu Aswad Ad-Duali dalam menggagas harokat yaitu dengan memerintahkan Abdul Qais untuk mengambil mushaf Al-Quran dan juga tinta yang memiliki warna berbeda dari tulisan yang terdapat pada mushaf. Adapun tinta mushaf Al-Quran yaitu berwarna hitam, maka merah merupakan tinta yang digunakan untuk syakal. Kemudian Abul Aswad Ad-Duali memberikan arahan kepada Abdul Qais yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abul Aswad Ad-Duali mengatakan, apabila saya membuka mulut atau fathah, maka berilah 1 tanda titik di atas huruf. Kemudian yang kedua, apabila saya memecahkan mulut ke bawah atau kasroh, maka berilah 1 tanda titik di bawah huruf. Kemudian yang ketiga, apabila saya mengedepankan mulut atau dhamma, maka berilah 1 tanda titik di depan huruf. Kemudian yang keempat, apabila saya ikuti gunnah pada ketiganya sebagai tanwin, maka berilah 2 titik. Begitulah seterusnya hingga akhir ayat pada mushaf Al-Quran. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam khat. Dalam bahasa Arab, khat merupakan seni menulis indah atau bermakna garis atau tulisan indah dalam bahasa Arab. Adapun jenis-jenis kaligrafi Arab yaitu yang pertama ada khat naskhi. Kaligrafi naskhi disebut juga khat nasakh atau aliran kaligrafi satu ini cenderung memiliki bentuk yang geometris tanpa diukir dengan sejumlah struktur dan komponen yang kompleks. Khat naskhi ini termasuk kategori kaligrafi yang berasal dari Jazirah Arab. Kemudian yang kedua ada khat suluth.
Jenis khat sulus bersifat monumental. Oleh sebab itu, kaligrafi macam ini biasa dijadikan sebagai dekorasi seperti dalam manuskrip atau hiasan pada tembok bangunan. Khat ini juga berasal dari negeri Arab. Kemudian yang ketiga ada khat Farisi. Khat Farisi ini berasal dari wilayah Iran, tempatnya lahir setelah Islam sampai di Persia. Khat ini memiliki ciri terlihat dari hurufnya yang dituliskan condong ke kanan dan lebar, hurufnya yang terkadang tak sama. Kemudian yang keempat ada khat Diwani. Khat Diwani berasal dari Turki Utsmani dan mulai populer setelah penaklukan Konstantinopel. Awalnya kaligrafi ini digunakan untuk keperluan pemerintahan saja, seperti untuk menulis dokumen dan buku kenegaraan. Namun kemudian khat Diwani tersebar ke kalangan masyarakat dan sekarang dipakai sebagai dekorasi. Kemudian yang selanjutnya ada khat Jali Diwani. Khat Jali Diwani merupakan aliran khat yang dikembangkan dari jenis Diwani kaligrafi. Kaligrafi satu ini juga berasal dari Turki Utsmani dan dahulu dimanfaatkan dalam menulis peraturan atau surat yang ditujukan untuk urusan luar negeri. Kemudian selanjutnya ada khat Kufi. Aliran kaligrafi Kufi berasal dari Jazirah Arab, tepatnya kota Kufah di Irak. Khat Kufi merupakan kaligrafi tertua yang telah muncul sebelum Islam hadir. Nah, khat jenis Kufi ini memiliki ciri tulisan yang kaku dan punya sudut persegi yang khas. Kini kaligrafi berjenis Kufi banyak digunakan sebagai hiasan interior. Kemudian ada khat Riq'ah. Aliran khat Riq'ah adalah bentuk khat yang ditulis cepat dan cenderung berjenis stenografi. Khat jenis ini biasa dipakai oleh masyarakat di Mesir. Kemudian yang terakhir ada khat Raihani. Khat Raihani merupakan perpaduan antara khat tulus dan nasakh. Ciri tulisan kaligrafi macam ini terletak pada tulisan harokatnya yang ditulis dengan tinta berwarna dan penulisan garis vertikalnya lurus juga memanjang. Kaligrafi jenis Raihani kerap digunakan di wilayah Persia untuk menyalin mushaf Al-Quran yang berukuran besar. Ya, itulah macam-macam dari khat. Kemudian pembahasan terakhir yaitu standar mushaf di Indonesia. Mengapa di Indonesia harus ada standarisasi mushaf? Tentu saja standarisasi mushaf di Indonesia sangat penting, yaitu untuk keseragaman bacaan, untuk pencegahan penyimpangan atau kekeliruan, karena tanpa standarisasi ada kemungkinan munculnya variasi-variasi baru dalam penulisan dan pengucapan ayat-ayat Al-Quran yang dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya perbedaan dalam harokat atau tanda baca atau bentuk huruf tertentu bisa mempengaruhi makna suatu ayat. Kemudian untuk menyatukan umat muslim tentunya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memerlukan keseragaman dalam cara membaca dan memahami Al-Quran. Kemudian untuk mempermudah pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya standarisasi, pengajaran Al-Quran di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, sekolah, dan madrasah dapat berjalan lebih efektif. Para guru dan murid tidak akan bingung dengan perbedaan bentuk mushaf atau bacaan. Standarisasi ini juga membantu dalam menyusun kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang lebih baik mengenai Al-Quran. Kemudian adanya standarisasi mushaf di Indonesia juga untuk pemeliharaan keaslian Al-Quran. Sebab standarisasi mushaf juga bertujuan untuk menjaga keaslian Al-Quran dan perubahan yang tidak diinginkan. Meskipun sudah ada berbagai bentuk mushaf yang berbeda-beda di dunia, memiliki standar beda dari Indonesia akan menjaga kesucian dan keaslian teks Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, standarisasi mushaf di Indonesia bukan hanya soal keseragaman dalam bacaan,
tetapi juga menjaga agar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran tetap terjaga dan dipahami dengan benar oleh umat muslim. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.